Ita, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dari rumah. Apa kabarnya anak-anak Mem? Puji Tuhan, kita semua berada dalam keadaan baik-baik dan berkat Tuhan, berkat kesehatan melimpah atas kehidupan kita. Kita bersyukur kita masih bisa belajar walaupun Mem Ita harus membagikan materi pembelajaran dari rumah sehubungan dengan instruksi yang diberikan. Kita masih harus kembali belajar jarak jauh, belajar dari rumah. Mem Ita mengajar dari rumah supaya proses pembelajaran kita tetap berjalan seperti biasa. Ayo anak-anak Mem, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, yang ada di gambar apa yo? Gambar orang sedang cuci tangan. Materi kita hari ini adalah mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Cuci tangan merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah untuk mencegah penyakit. Tindakan yang mudah dan murah. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran penyakit. Tangan kita sering menjadi perantara dari berbagai bakteri, virus, dan kuman untuk masuk ke dalam tubuh kita. Tangan kita sendiri loh yang menjadi perantara, yang menjadi sarana masuknya bakteri, virus, dan kuman ke dalam tubuh kita. Waduh, tangan sendiri, bagaimana ceritanya ya? Kita akan pelajari hari ini. WHO menyarankan untuk mencuci tangan dengan teratur. Mencuci tangan dengan teratur. Kenapa sih WHO menyarankan kita mencuci tangan dengan teratur? Alasannya adalah supaya kita terhindar dari virus corona atau COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Kalau anak-anak mendengar berita virus ini sangat membahayakan manusia. Sudah banyak korban yang berjatuhan, bukan hanya di negara Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sehingga WHO harus menyarankan, menginstruksikan, menyuruh kita mencuci tangan dengan teratur supaya kita terhindar dari virus corona. WHO itu apa sih Mem Ita? WHO itu adalah World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, organisasi kesehatan dunia yang tugasnya adalah membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas, bukan hanya di satu negara, tetapi di berbagai negara yang ada di dunia ini. Muncul pertanyaan, bagaimana sih caranya mencuci tangan yang baik dan benar? Ayo, bagaimana caranya mencuci tangan yang baik dan benar? Saya rajin kok Mem cuci tangan. Sebelum makan, saya cuci tangan. Setelah makan, saya juga cuci tangan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah cara kita mencuci tangan selama ini sudah baik dan benar? Betul, kita sering cuci tangan. Tetapi apakah cara kita mencuci tangan itu sudah baik dan benar? Apakah cuci tangan yang baik dan benar itu memakai sabun? Apakah cuci tangan yang baik dan benar itu memakai sabun? Ayo, perlu pakai sabun atau tidak? Perlu pakai sabun atau tidak mencuci tangan yang baik dan benar? Ya, mencuci tangan yang baik dan benar harus wajib
memakai sabun. Loh, kenapa? Kenapa saya harus cuci tangan pakai sabun? Pakai air aja kan nggak apa-apa. Oh tidak nak, mencuci tangan harus pakai sabun. Kenapa? Kita lihat alasannya. Perhatikan foto gambar yang ada di depan ini. Ini adalah gambar tangan kita. Sering sekali kalau kita melihat menggunakan kasat mata, menggunakan mata kita, oh enggak, tangan saya bersih kok, tidak ada kotorannya. Ya kan? Kalau kita lihat menggunakan mata kita, oke betul, tangan kita kelihatannya bersih. Tetapi apabila tangan kita itu dilihat menggunakan kaca pembesar, apa yang ada di permukaan tangan kita? Ternyata di permukaan tangan kita itu banyak sekali bakteri, kuman, virus yang hanya kelihatan kalau kita memakai kaca pembesar. Walaupun tadi secara kasat mata kita tidak melihat ada apa-apa di tangan kita. Kita tidak melihat ada kuman di tangan kita, ada bakteri di tangan kita, ada virus di tangan kita. Kita tidak lihat. Tetapi setelah tangan kita dilihat menggunakan kaca pembesar, ternyata ada banyak sekali kuman, bakteri, dan virus yang ada di permukaan tangan kita. Menjijikkan ya anak-anak ya. Nah, kuman, bakteri, dan virus yang ada di tangan kita tadi itu mudah ditularkan. Sangat-sangat mudah ditularkan. Pada saat makan, kita tidak mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir, maka kuman itu dengan cepat akan masuk ke dalam tubuh kita dan menimbulkan berbagai penyakit. Mengerikan ya? Kadang-kadang kita melihat tangan kita bersih. Enggak kok, ayo nak cuci tangan. Udah mak, tangannya sudah bersih. Secara kasat mata kita melihat tangan kita sudah bersih. Tapi tangan kita mengandung kuman, mengandung bakteri, mengandung virus. Untuk itu, sabun. Kembali Mem Ita ulangi. Sabun yang kita pakai untuk mencuci tangan itu dapat membersihkan kotoran. Merontokkan kuman, bakteri, dan virus tanpa sabun. Ya, perhatikan kata-kata ini. Tanpa sabun, kotoran, kuman, bakteri, dan virus masih tertinggal di tangan kita. Tanpa sabun, kotoran, kuman, bakteri, dan virus masih tertinggal di tangan kita walaupun kita mencuci tangan, bahkan di air yang mengalir sekalipun. Kenapa? Hanya sabun yang mampu merontokkan kuman, bakteri, dan virus dari tangan kita. Nah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah yang baik dan benar mencuci tangan pakai sabun dan dengan air yang mengalir. Jadi ada 2 kata kuncinya. Kata kuncinya adalah mencuci tangan yang baik dan benar itu harus memakai sabun. Yang pertama memakai sabun, yang kedua di air yang mengalir. Berapa lama? 60 detik. Minimal 60 detik. Lebih dari itu boleh. Ya, minimal 60 detik. 6 langkah mencuci tangan
memakai sabun dengan air yang mengalir. Kita akan pelajari langkah demi langkah. Yang pertama, ketika kita hendak mencuci tangan di air yang mengalir, tentu kita harus sudah siapkan sabunnya terlebih dahulu. Langkahnya adalah basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan. Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir. Anak-anak pasti bertanya, pertengahan lengan itu seperti apa, Mem? Nanti Mem Ita akan praktekkan setelah Mem Ita selesai menjelaskan materi berikut ini. Setelah telapak tangan dibasahi sampai pertengahan lengan memakai air yang mengalir, ambil sabunnya. Ambil sabunnya, tuangkan sabun cair ke telapak tangannya secukupnya, kemudian gosok kedua telapak tangan secara lembut bergantian. Gosok kedua telapak tangan secara lembut bergantian. Boleh dihitung dalam hati. Digosok, dihitung dalam hati, satu sisi itu boleh dihitung sebanyak 10 hitungan. Sebanyak 10 hitungan bergantian ya. Kiri, kemudian kanan. Langkah yang kedua, usap. Setelah tadi telapak tangan digosok, sekarang usap, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Punggung tangan itu seperti di gambar ini. Telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung tangan kanan. Kembali kita gosok secara bergantian ya. Langkah yang ketiga, jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela jari-jari hingga bersih. Nah, ini dia jari-jari kita. Yang pertama tadi telapak dengan telapak, yang kedua punggung tangan bergantian, yang ketiga adalah gosok sela-sela jari tangan ya. Gosok sela-sela jari tangan. Sini nih, jari-jari tangan kita. Sering tanpa kita sadari di jari-jari tangan kita ini apa? Iya, betul, menempel ya, bersembunyi kuman, bakteri, dan virus. Jadi kita harus gosok jari-jari, sela-sela jari tangan kita itu hingga bersih, telapak dengan telapak dan jari saling terkait ya, jari saling terkait. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan tangan. Jadi tangannya agak ditekuk ya, tangannya agak ditekuk. Caranya bagaimana? Letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci ya, dengan jari saling mengunci. Nanti ini Mem Ita akan praktekkan di video berikutnya. Langkah kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Perhatikan gambarnya. Digosok ibu jari secara bergantian. Jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan jempol kiri digosok memutar oleh telapak kanan. Jadi bergantian. Tangan kiri akan digosok oleh jempol kanan akan digosok oleh telapak tangan kiri. Boleh dihitung sampai 10 kali hitungan bergantian. Nanti jempol kiri akan digosok memutar menggunakan telapak kanan. Langkah keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan.
ya. Jadi jari, 5 jari ujungnya kita letakkan ke telapak tangan, kemudian digosok perlahan, ya. Jari kiri menguncup, menguncup itu agak menutup, ya. Jari kiri menguncup agak menutup, gosok memutar ke kanan dan ke kiri. Jadi menggosoknya bukan hanya satu sisi, hanya ke kanan saja, tidak, tapi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nanti setelah 10 kali hitungan kita ganti kembali, ya. Tangan kiri yang menguncup memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan kanan. Ya, anak-anak, itulah langkah mencuci tangan. Ada 6 langkah. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan setelah itu kita lakukan dengan baik dan benar, maka langkah yang terakhir adalah kita akan membilas, mencuci seluruh bagian tangan kita dengan air yang mengalir. Cuci sampai bersih, sampai tidak terasa licin lagi. Semua ya, sisi depan dan sisi belakang. Setelah itu, keringkan tangan kita memakai tisu atau handuk bersih. Jangan lupa matikan keran airnya menggunakan siku supaya posisi tangan kita tetap bersih. Jadi keran airnya kita tutup menggunakan siku tangan kita. Anak-anak Memita yang baik, ini adalah langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar supaya kita terhindar dari kuman, bakteri, bahkan virus. Saat ini virus corona. Supaya tangan kita terhindar dari virus, otomatis tubuh kita juga akan terhindar dari virus.